Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 409. Saya harap senior dapat memperlakukan Xiaojin dengan baik setelah Anda membawanya kembali. Jika tidak, bahkan jika Anda berasal dari klan naga Void kuno, saya akan membuat Anda membayar harga yang menyakitkan. Percayalah, butuh waktu lama sebelum Xiaoyan perlahan menenangkan hatinya. Matanya menunduk dan bertemu dengan mata lelaki tua berjubah emas itu. Sepasang mata hitam pekat sedalam kolam air yang dalam, wajahnya tanpa ekspresi. Meskipun aura tubuhnya tenang, itu menyebabkan seseorang merasa merinding. Pada saat ini, bahkan mata lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba tidak dapat fokus. Badai segera muncul di hatinya. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang kaisar setengah, dalam keadaan yang begitu lemah, dapat secara tak terlihat menyebarkan kekuatan pencegah yang dapat menggerakkan seorang ahli super seperti dia. Pemuda berjubah hitam di hadapannya, jelas bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bagus, orang tua ini dapat bersumpah untuk bersaksi tentang ini. Pria tua berjubah emas itu berteriak, tanpa berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat tangannya dan bersumpah kepada surga. Ekspresinya serius saat dia berteriak dengan tegas. Aku Jinlin, aku Jinlin. Hari ini, aku bersumpah kepada surga bahwa saat aku membawa Xiaojin kembali ke klanku, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku untuk mengajarinya. Aku tidak akan membiarkannya menderita celaka. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihukum dengan petir. Gemuruh. Saat teriakan dari mulut Jinlin terdengar, langit yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi dengan suara guntur. Awan gelap bergemuruh dan seluruh langit berubah warna dalam sekejap. Banyak petir yang mengerikan turun dari langit dengan aura yang sangat merusak. Di bawah tekanan aura yang mengerikan ini, bahkan Jinlin tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat kilatan petir yang mengerikan jatuh dari langit. Ini adalah kedua kalinya dia melihat petir ilahi surga ke-9. Namun, meskipun dia pernah melihatnya sekali, hati Xiaoyan tidak bisa menahan gemetar saat dia melihatnya lagi. Setelah waktu yang lama, gemuruh guntur berangsur-angsur mereda. Di langit, awan guntur tebal yang menutupi seluruh langit berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, langit kembali ke warna biru aslinya. Awan gelap menghilang, dan matahari bersinar. Seolah-olah awan badai tidak pernah muncul. Namun, ketika dia melihat Xiaoyan lagi, dia masih tenggelam dalam kekuatan dahsyat dari sebelumnya dan belum mundur. Batuk. Nak, sekarang kamu harus percaya kata-kata orang tua ini. Batuk lembut membangunkan Xiaoyan dari keadaan terkejutnya. Ekspresi wajah Xiaoyan juga berubah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Butuh waktu lama sebelum dia pulih. Memalingkan pandangannya kembali, Xiaoyan menatap Jinlin. Baru pada saat inilah Xiaoyan mengetahui bahwa lelaki tua berjubah emas di hadapannya bernama Jinlin. Phew, jika memang begitu, maka aku khawatir aku harus menyusahkan senior Jinlin untuk menjaga Xiaojin di masa depan. Junior Xiaoyan mengucapkan terima kasih atas nama Xiaojin, karena pihak lain telah menggunakan sumpah hukuman kilat untuk membuktikan perasaannya. Xiaoyan tentu saja harus bersikap sopan sebagai seorang junior. Dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Jinlin dan berbicara dengan nada yang lebih hormat. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa Xiaojin akan dikirim keluar, jika dia dapat memberinya lingkungan kultivasi yang baik, menemukan guru yang baik, dan menemukan seseorang yang dapat membantunya dengan tulus, Xiaoyan merasa bahwa itu sepadan bahkan jika dia tidak dapat secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Xiaojin. Lagi pula, jika Xiaojin terus mengikutinya, Xiaoyan hanya akan menyakitinya. Daripada itu, lebih baik membiarkan Xiaojin berkultivasi dengan benar di suku naga Void kuno. Paling buruk, tidak akan terlambat untuk mencari Xiaojin ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan. Haha, Xiaoyan, bagus. Orang tua ini akan mengingatnya. Sangat bagus. Jangan khawatir. Anak kecil ini akan diajari secara pribadi oleh orang tua ini di masa depan. Ketika kamu melihatnya lain kali, jangan takut. Hahaha. Jinlin tertawa terbahak-bahak. Dia tampak seperti seorang kakek tua yang hendak menggendong cucunya. Sambil berbicara, dia sudah melangkah ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Seketika, wajahnya menunjukkan sedikit keengganan saat dia menatap Xiaojin di bahunya. Matanya menampakkan ekspresi kebapakan. Meskipun usia Xiaojin sebenarnya lebih dari 100 kali lipat dari Xiaoyan, kecerdasan Xiaojin sekarang hanya seperti anak manusia. Xiaojin telah tinggal bersama Xiaoyan selama lebih dari 10 tahun.
Xiaoyan telah lama menganggapnya sebagai kerabat terdekatnya. Sekarang, dia harus menyerahkannya, meskipun itu untuk kebaikannya sendiri. Xiaoyan tidak dapat menahan perasaan sedikit masam di hatinya. Haha, tidak tahan. Itu sifat manusia. Aku tidak bisa menahannya. Melihat ini, Jinlin menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan dengan hati-hati memegang Xiaojin yang dikelilingi oleh cahaya kemasan. Lengannya perlahan terentang ke depan. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Wajah Jinlin setengah khawatir dan setengah senang ketika dia melihat Xiaoyan menyerahkan Xiaojin kepadanya. Kemudian, dia menatap Xiaoyan. Dia tidak tega melakukan ini. Dia bisa membayangkan perasaan Xiaoyan terhadap Xiaojin. Namun, dia juga tahu bahwa Xiaoyan harus melakukan ini untuk Xiaojin. Xiaoyan, terima kasih. Tiba-tiba, Jinlin mengatakan sesuatu yang membuat pikiran Xiaoyan membeku. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil Xiaojin yang tubuhnya meringkuk dari tangan Xiaoyan yang kaku. Raungan. Setelah meninggalkan tangan Xiaoyan, Xiaojin tampaknya merasakan sesuatu. Dia segera terbangun dari tidurnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak melihat wajah Xiaoyan. Xiaojin tertegun. Kemudian, ia memutar tubuhnya dengan kasar dan berjuang untuk berbalik. Ketika melihat Xiaoyan, ia menggerakkan tubuhnya dan ingin kembali ke tangan Xiaoyan yang kaku. Pergi. Melihat Xiaojin berjuang sekuat tenaga, mata Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Namun, pada akhirnya, ia dengan paksa menahannya dan mengeluarkan dua kata dari antara giginya. Ketika ia mengatakan ini, bibir Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Raungan. Tubuh Xiaojin yang berjuang berhenti ketika mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan. Segera setelah itu, kedua matanya menjadi merah saat ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ia mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Raungan naga itu sangat luas dan perkasa. Kekuatannya mengguncang langit. Semua binatang ajaib dalam radius 500 km berlutut ke arah tempat Xiaojin ketakutan setelah mendengarnya. Pada saat yang sama, tubuh Xiaojin yang seperti ular membengkak lagi. Dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi naga besar dan lolos dari tangan Jinlin. Setelah berubah menjadi naga besar sekali lagi, Xiaojin segera memutar tubuhnya. Ekor naganya yang besar berayun dengan keras dan menghantam Jinlin. Dari sudut pandang Xiaojin, jika bukan karena paksaan Jinlin, Xiaoyan pasti tidak akan melepaskannya. Dalam menghadapi serangan habis-habisan Xiaojin, Jinlin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Dia tidak menyangka Xiaojin akan bertindak sejauh itu untuk Xiaoyan. Harus dikatakan bahwa hubungan di antara mereka benar-benar dalam. Namun, tepat saat ekor naga Xiaojin hendak menghantam tubuh Jinlin, teriakan Xiaoyan tiba-tiba terdengar, menghentikan tindakan Xiaojin dengan paksa. Xiaojin, berhenti sekarang juga. Saat teriakan Xiaoyan terdengar, tubuh besar Xiaojin langsung membeku. Ekor naga yang menghantam Jinlin juga terhenti di udara. Hanya embusan angin kencang yang jatuh. Dan saat mencapai jarak 10 kaki di depan Jinlin, hembusan angin itu otomatis menghilang. Wajah Xiaoyan menampakkan ekspresi tegas saat dia menatap Xiaojin di depannya. Xiaoyan perlahan merentangkan tangannya di ruang kosong di depannya. Dia menatap Xiaojin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raungan. Dengan raungan yang tidak diinginkan, Xiaojin menundukkan kepalanya tanpa daya. Saat cahaya keemasan menghilang, Xiaojin sekali lagi berubah menjadi ular kecil dan mendarat di telapak tangan Xiaoyan. Sepasang matanya yang indah menatap Xiaoyan dengan ekspresi menyedihkan. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Ia sekali lagi meletakkan Xiaojin di tangan Jinlin. Kali ini, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun. Xiaojin juga menatap tajam ke mata Xiaoyan yang tegas. Mata itu tidak bergerak. Mata itu berada di antara tangan Jinlin dan juga tidak mengeluarkan suara. Dengan desahan lembut lainnya, Xiaoyan menarik telapak tangannya, menghadapi Xiaojin. Tenggorokannya bergerak sedikit saat ia berkata, Xiaojin, bukan berarti aku memaksamu untuk tunduk. Dan juga bukan berarti aku tidak ingin membuatmu tetap di sisiku. Hanya saja jika kau tetap di sisiku, tidak akan ada manfaat bagi kita berdua. Aku punya jalanku sendiri untuk dilalui. Dan kau juga harus punya jalanmu sendiri. Jika kau terus mengikutiku, itu hanya akan membatasi pertumbuhanmu. Pergilah, ikuti tetua Jinlin ke suku naga. Dibandingkan dengan tempatku, tempat itu lebih cocok untukmu. Sebuah rintihan lembut keluar dari hidung Xiaojin. Aliran air mata juga mengalir deras dari sudut mata Xiaojin saat ini. Xiaojin berputar di udara dan sekali lagi kembali ke sisi Xiaoyan. Namun, pada akhirnya, itu dibungkus oleh api surgawi Xiaoyan dan sekali lagi kembali ke telapak tangan Jinlin.
Itu adalah api surgawi yang telah dikumpulkan Xiaoyan menggunakan semua doki di dalam tubuhnya. Jika Xiao Jin berani menyebarkannya, Xiaoyan pasti akan terluka lebih parah. Oleh karena itu, meskipun Xiao Jin tahu bahwa Xiaoyan melakukan ini dengan sengaja, Xiao Jin hanya bisa kembali ke sisi Jinlin tanpa dah. Pergilah. Santai saja. Setelah kekuatanmu cukup, kita akan bertemu lagi. Sebelum itu, kamu harus bekerja keras untuk berlatih. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan terbang menuju langit yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Setelah sosok Xiaoyan perlahan menghilang dari pandangan Jinlin dan Xiao Jin, api surgawi yang melilit tubuh Xiao Jin akhirnya hancur berkeping-keping. Xiao Jin sekali lagi mengubah tubuhnya begitu api surgawi menghilang. Berniat untuk mengejar Xiaoyan. Simpan saja, dia memang memintamu untuk tetap tinggal demi kebaikanmu sendiri. Sudah terlambat bagimu untuk mengejarnya sekarang. Raung, Xiao Jin tiba-tiba berbalik dan raungan naga yang marah segera keluar dari mulutnya. Bahkan ruang kosong pun menjadi terdistorsi saat ini. Seperti yang dikatakan Xiaoyan, jika kau ingin melihatnya lagi, kau harus menunjukkan kekuatanmu. Sebelum itu, bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu patah, kau tetap tidak akan bisa melihatnya. Jinlin berbicara dengan acuh tak acuh menanggapi ini. Ia segera berbalik dan perlahan terbang ke arah yang berlawanan dengan Xiaoyan. Ia bahkan tidak peduli dengan Xiao Jin. Jika kau ingin melihatnya lagi, ikuti orang tua ini. Jika kau tidak mau, kau bisa pergi dan mencarinya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kecepatan terbang Jinlin tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, ia telah terbang sejauh 10.000 kaki. Ketika Xiao Jin melihat ini, ia tidak bisa menahan keraguan dalam hatinya. Ia melihat ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan. Tepat saat tubuhnya bergerak, ia ingin mengejar. Namun, pada saat berikutnya, ia berhenti lagi. Kata-kata Xiaoyan terus bergema di benaknya. Ia menoleh dan menatap Jinlin lagi, hanya untuk menyadari bahwa yang terakhir telah mencapai ujung garis pandangannya. Jika ia tidak mengejar sekarang, ia takut ia tidak akan dapat mengejar. Raungan, meraung ke langit. Xiao Jin sekali lagi melihat ke arah yang ditinggalkan Xiaoyan. Segera, ia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat terbang ke arah yang ditinggalkan Jinlin. Bab 410. Saat itu malam, kain kasah hitam pekat menutupi seluruh dunia. Samar-samar terlihat awan badai yang tebal di langit yang gelap gulita. Kadang-kadang, kilat akan menyambar saat berputar, menerangi hutan pegunungan yang luas di bawah untuk sementara. Segera setelah itu, guntur yang bergemuruh akan dipancarkan. Itu seperti auman binatang sihir saat bergema dengan ganas di langit. Bahkan beberapa binatang sihir tingkat rendah di hutan pegunungan di bawah tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka ketika mereka mendengar guntur ini. Selain itu, ada juga angin jahat yang bertiup di antara langit dan bumi, menyapu lautan pepohonan seperti dunia bawah. Itu membawa gelombang aneh yang tampak seperti wajah tersenyum, membuat dunia yang gelap gulita ini semakin menakutkan. Pada saat ini, dua orang duduk di depan api di ruang terbuka tempat api berlama-lama di hutan pegunungan di bawah. Api menari-nari seperti monyet yang lincah. Cahaya redup dari api menyinari wajah Xiaoyan dan Guyu, menerangi tanah dalam jarak belasan kaki dari mereka. Suasananya agak sunyi. Bahkan pada saat ini, Xiaoyan masih mengingat penampilan emas kecil sebelum diambil oleh Jinlin. Kedua matanya menunjukkan keengganan yang dalam untuk berpisah dengannya. Selain Xiao Xuan, yang belum dibangkitkan, Xiaoyan hanya memiliki Little Gold yang tersisa di benua Yuanwu. Namun, leluhur Xiao Xuan masih jauh dari benar-benar dibangkitkan. Terlebih lagi, Little Gold telah dibawa pergi saat ini. Ini berarti Xiaoyan akan sendirian selama sisa perjalanannya. Pak Tuagu, apakah menurutmu keputusan untuk mengirim Little Gold pergi adalah keputusan yang tepat? Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tidak khawatir akan menghadapi bahaya sendirian. Dia telah mengalami cukup banyak hal seperti itu. Dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia telah berjalan sejauh ini sendirian. Dia hanya khawatir apakah Jinlin dapat dipercaya. Bahkan dengan pembatasan sumpah hukuman kilat, Jinlin masih orang asing bagi Xiaoyan. Siapa yang akan dengan mudah mempercayai kata-kata orang asing? Haha, kawan kecil Xiaoyan, tidak pantas bagiku untuk mengomentari hal-hal lain. Namun, kawan kecil, kamu dapat yakin tentang sumpah hukuman kilat ini. Bahkan jika dia memiliki niat jahat, dia pasti tidak akan dapat melakukannya. Meskipun aku yang dulu tidak pernah berhubungan dengan suku naga void kuno, aku dapat memberitahu kamu secara kasar bahwa selain sejumlah kecil orang, suku naga void kuno lainnya memiliki karakter yang cukup baik. Kamu layak mempercayai hal ini.
Guyu tidak menjelaskan dengan jelas apakah benar atau salah untuk mengirim Little Gold pergi setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia hanya memberitahu Xiaoyan bahwa suku naga Void kuno tidak buruk mengenai pilihannya. Terserah pada Xiaoyan. Aku harap begitu. Xiaoyan menghela nafas pelan ketika mendengar ini. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Anak kecil. Jangan lupa apa yang kau katakan. Bukankah kau menyuruh anak kecil itu pergi agar kau bisa menghadapi 4 sekte besar dengan sepenuh hati? Dendam antara kau dan 4 sekte besar harus kau selesaikan sendiri. Hanya dengan menyuruh Little God pergi, kau bisa mencegahnya terlibat. Kau harus berjalan di jalan itu. Mengapa kau harus berpegang pada masalah ini? Guyu menegur Xiaoyan. Nada suaranya sangat tegas. Gu tua, tenggorokan Xiaoyan terguling saat dia berbicara dengan suara kering. Guyu mengangguk saat melihat ini dan terus berbicara. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Cepatlah pulih dari luka-lukamu. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu setelah kamu pulih. Guyu berbicara dengan lemah. Dia mengabaikan Xiaoyan. Sebaliknya, dia berdiri, berbalik, dan terbang ke langit malam yang gelap. Ekspresi Guyu dingin saat dia berdiri di bawah langit malam yang gelap. Dia melihat awan petir yang bergolak di atas kepalanya dan menunjukkan ekspresi tidak puas. Ini semua karena cuaca sialan ini, sehingga bocah ini masih khawatir. Kalian semua, bubar. Guyu tiba-tiba mengutuk dan melambaikan tangannya. Pilar energi putih pekat segera melesat keluar. Itu seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, itu sudah memasuki awan petir di langit. Gemuruh. Tak lama kemudian, awan petir di langit mulai bergemuruh hebat. Sesaat kemudian, awan petir yang pekat di langit tersapu dan menghilang sepenuhnya. Awan petir berhamburan dan bulan yang terang muncul tinggi di langit malam. Bintang-bintang muncul di mana-mana. Cahaya berhamburan dari langit dan mendarat di Xiaoyan, yang sedang duduk bersila dan memurnikan pil obat di tubuhnya. Bahkan api kuning kemerahan pun tertutupi saat ini. Bagaimana mungkin cahaya kunang-kunang dapat menandingi kecerahan bulan? Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah duduk di depan api yang padam selama 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiaoyan telah memurnikan tidak kurang dari 5 pil obat tingkat D. Baru pada saat ini, luka-luka di dalam tubuh Xiaoyan pulih sepenuhnya. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat merasakan doki yang melimpah di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia berdiri dari tanah, tubuhnya berputar ke kiri dan ke kanan, dan gelombang suara tulang retak dipancarkan dari seluruh tubuh Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menghela napas panjang lega. Sudah lama sejak dia merasakan perasaan riang seperti itu. Tiba-tiba, kedua tangan Xiaoyan terkepal erat. Kedua tinjunya diayunkan serempak dan melepaskan serangkaian teknik tinju yang sudah terlatih dengan baik. Meskipun Xiaoyan tidak menggunakan doki apapun, tubuh fisiknya yang menakutkan masih mampu menyebabkan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Banyak bola meriam udara tak terlihat segera terbentuk ketika tinju Xiaoyan dilempar keluar. Segera setelah itu, mereka membawa angin yang menakutkan saat mereka tanpa ampun menghancurkan batu besar yang berjarak lebih dari 100 kaki dari Xiaoyan. Pecahan-pecahan batu melesat keluar, mengaduk awan debu yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, suara ledakan hebat bergema di atas hutan pegunungan, menyebabkan ekspresi banyak binatang sihir tingkat rendah berubah setelah mendengarnya. Mereka dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap, area dalam jarak 1000 kaki dari Xiaoyan menjadi kacau. Burung-burung yang tinggal di hutan itu seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Semuanya terbang ke langit. Xiaoyan segera merasa tak berdaya di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa dia benar-benar telah menyebabkan keributan seperti itu hanya dengan menggerakkan tubuhnya. Xiaoyan melengkungkan bibirnya dan dengan getir menarik tangannya. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke langit di sebelah timur. Itu adalah arah yang Jinlin bawa Xiaojin 10 hari yang lalu. Xiaoyan mengembuskan napas dalam-dalam udara keruh di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit di atas. Guyu berdiri tinggi di langit. Sinar matahari menyebar ke bawah, tetapi orang hanya bisa melihat samar-samar sekelompok bayangan hitam. Orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Apakah kamu sudah pulih? Terdengar tawa. Xiaoyan mengangguk. Kakinya menghentak tanah saat tubuhnya melesat ke langit dan berdiri di depan Guyu. Karena kamu sudah pulih. Ayo pergi. Guyu menatap Xiaoyan, yang auranya telah pulih. Dia tertawa pelan sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki tubuh Xiaoyan. Gu tua, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk diceritakan kepadaku tempo hari? Kenapa? Sebaiknya kau pergi dulu. Mungkin akan sedikit terburu-buru. Aku akan memberitahumu saat waktunya tepat dalam beberapa hari. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara,
Guyu menyela kata-kata Xiaoyan seolah-olah dia sudah menduganya. Tawanya yang lembut mengandung makna yang berbeda, membuat Xiaoyan merasa curiga. Namun, sulit baginya untuk menebaknya. Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Dia sekali lagi menoleh untuk melihat langit yang jauh di belakangnya. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat ke arah barat daya. Pegunungan Silin ada di sana. Bab 411. Luasnya wilayah Silin telah jauh melampaui ekspektasi Xiaoyan. Awalnya ia berpikir bahwa dengan kecepatannya, ia tidak akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari untuk mencapai pegunungan Silin. Namun, Xiaoyan sebenarnya telah menggunakan total 5 hari sebelum ia dapat melihat dengan jelas garis besar pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Baru pada saat inilah Xiaoyan benar-benar memahami betapa luasnya benua Yuanwu. Tempat ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan benua Duqi. Perlu diketahui bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia akan dapat menempuh jarak 10.000 kilometer dalam sehari jika ia terus terbang. Bahkan dengan kecepatan yang menakutkan seperti itu, Xiaoyan masih membutuhkan waktu 5 hari untuk terbang. Sulit untuk membayangkan betapa luasnya wilayah barat. Yang terpenting, tempat ini hanyalah wilayah luar wilayah barat. Tidak perlu disebutkan betapa luasnya benua Yuanwu. Seseorang dapat melihat keseluruhan gambar dengan melihat gambar besar melalui tabung. Apakah ini pegunungan Silin? Melihat ukuran pegunungan ini, sungguh luas sekali. Xiaoyan menatap pegunungan panjang di depannya dari ruang kosong. Kedua matanya menunjukkan kekaguman saat dia tanpa sadar mendesah pelan. Pada saat ini, ada pegunungan luas yang tidak bisa dilihat ujungnya di depan Xiaoyan. Itu seperti binatang buas besar yang sedang tidur di depan Xiaoyan. Di depan pegunungan ini, bahkan dengan penglihatan Xiaoyan, dia tidak dapat melihat ujung pegunungan. Dari sini, orang bisa tahu betapa luasnya pegunungan ini. Pegunungan yang terjal itu naik dan turun. Hanya gunung di depan Xiaoyan yang tingginya sudah 1.000 kaki. Tidak perlu menyebutkan pegunungan yang membentang di belakangnya. Di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Xiaoyan, dia telah mendeteksi lebih dari 10 aura setengah kaisar elit di dekat wilayah luar pegunungan. 7 dari mereka adalah manusia. Meskipun 3 lainnya telah berubah menjadi bentuk manusia, Xiaoyan masih dapat mendeteksi aura kekerasan dari tubuh mereka. Itu adalah aura yang unik bagi binatang ajaib. CK. Dibandingkan dengan wilayah selatan, tempat ini tampaknya jauh lebih hidup. Ini hanyalah wilayah luar, tetapi ada setengah kaisar elit yang hadir. Sulit untuk membayangkan seperti apa pemandangan di daerah pegunungan Silin yang lebih dalam. Xiaoyan tanpa sadar mendecak lidahnya dan berseru saat dia melihat pegunungan di bawahnya. Mata hitamnya yang gelap tanpa sadar memperlihatkan ekspresi yang panas. Semangat bertarung yang melonjak di dalam hatinya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah kembali ke hari-hari di pegunungan binatang ajaib di benua Doqi. Tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya, dan penguasa Xuan berat hingga benar-benar muncul. Xiaoyan hanya ketika penguasa berat itu benar-benar ketika adalah untuk, menjadi, untuk, melakukan, untuk. Sesaat kemudian, Xiaoyan sudah muncul di sebuah kota kecil. Kota kecil ini disebut Kota Sangmu. Itu adalah satu-satunya tempat berkumpulnya manusia di wilayah luar pegunungan Silin. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang paling ramai. Apa yang paling laku di tempat ini tentu saja inti monster dari binatang ajaib di dalam pegunungan Silin. Mereka yang bergantung pada gunung hidup dari gunung. Beginilah cara orang-orang ini beroperasi. Selain itu, ada beberapa pil obat yang digunakan untuk penyembuhan. Xiaoyan bahkan menemukan bahwa tempat ini benar-benar menjual beberapa jenis informasi. Di antara semuanya, hal yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah bahwa sebenarnya ada cukup banyak informasi semacam ini yang berhubungan dengannya. Penemuan ini menyebabkan Xiaoyan merasa agak tercengang. Saat dia berjalan melewati kerumunan yang sedikit ramai, Xiaoyan dengan santai berurusan dengan beberapa jari emas di kerumunan dari waktu ke waktu. Akhirnya, dia berdiri di depan sebuah toko yang dihias dengan sangat indah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat 3 kata yang penuh dengan kesombongan yang tak tertandingi di papan nama toko itu. Alis Xiaoyan tanpa sadar berkedut. Harus dikatakan bahwa nama toko ini tidak hanya sombong dalam arti biasa. Pavilion Penembus Langit. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai surga seperti yang tersirat dari namamu. Berdiri di depan Pavilion Penembus Langit, Xiaoyan melihat 3 kata besar dan mencolok pada papan nama itu dengan senyum main-main di wajahnya saat dia tertawa dingin di dalam. Dengan tawa kecil, Xiaoyan mengangkat kakinya dan berjalan ke apa yang disebut Pavilion Penembus Langit. Ketika Xiaoyan melangkah ke Pavilion Penembus Langit,
Gelombang udara dingin segera menyerbu ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, ada aroma samar di udara dingin yang membuat orang merasa segar hanya dengan menciumnya. Ketika Xiaoyan memasuki pavilion, dia langsung melihat beberapa orang. Tampaknya pavilion penembus langit agak populer. Di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia menemukan bahwa selain sebagian kecil tentara bayaran dan beberapa lainnya, sebagian besar orang yang hadir benar-benar membeli informasi tentangnya. Ini menyebabkan Xiaoyan tercengang. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa ada tidak kurang dari 10 jenis informasi tentang dirinya di pavilion penembus langit. Warna 10 jenis informasi itu seperti 10 Xiaoyan. Beberapa terluka parah, beberapa lumpuh, beberapa terlibat dalam pesta pora di suatu tempat, dan beberapa bahkan menjadi budak dari beberapa faksi. Tentu saja, semua informasi ini tidak jelas, kecuali jika seseorang benar-benar menggunakan koin roh untuk membeli informasi tersebut. Orang-orang di pavilion penembus langit tidak akan mengatakan apapun lagi tentang situasi spesifik dari informasi tersebut. Ketika informasi ini masuk ke telinga Xiaoyan, hal itu menyebabkan Xiaoyan segera merasa seolah-olah cakrawalannya telah diperluas. Dia benar-benar tidak tahu apakah orang yang disebut dalam informasi ini hanyalah seseorang dengan nama yang sama atau apakah mereka semua dibuat secara acak. Tentu saja, kemungkinan besar 9 dari 10 orang tidak akan mempercayai informasi semacam ini. Bagaimanapun, pertempuran besar antara Xiaoyan dan 4 elit Do di setengah tahun yang lalu telah memungkinkan semua orang di wilayah barat untuk memahami kekuatan Xiaoyan. Meskipun demikian, masih ada sejumlah orang yang memperebutkan informasi tentang Xiaoyan. Lupakan yang lainnya. Pada saat ini, sudah ada 3 elit setengah kaisar yang saling melotot, terutama informasi tentang lokasi Xiaoyan saat ini. Mereka bahkan telah melontarkan beberapa kata kejam yang akan mengancam nyawa mereka. Xiaoyan mengerutkan mulutnya dan mengabaikan keaslian informasi tersebut. Pada saat ini, dia ada di sini. Jika orang-orang di pavilion penembus langit benar-benar menyadarinya, mereka pasti sudah bertindak. Dari kelihatannya situasinya, mereka jelas tidak menyadarinya. Tentu saja tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang keaslian informasi ini. Tentu saja, jika informasi ini diletakkan di hati 3 kaisar setengah elit yang hadir, itu adalah informasi yang paling mungkin. Namun, saat Xiaoyan memfokuskan perhatiannya untuk mengamati situasi di alun-alun, seorang pemuda mengenakan seragam pelayan dari pavilion penembus langit berlari ke arah Xiaoyan dengan cara yang agak menyedihkan. Dia tertawa dan berkata, "Pemuda ini adalah pelayan pavilion penembus langit. Hehe. Adik kecil ini, apakah kau juga di sini untuk membeli informasi? Hehe, aku ingin tahu informasi macam apa yang kau inginkan. Jika itu terkait dengan Xiaoyan, maka itu benar-benar kebetulan. Aku kebetulan memiliki informasi yang baru dikompilasi. Oh, tidak. Informasi yang baru ditemukan. Jika kau bersedia. Saudaraku, aku juga merasa kau familiar. Bagaimana dengan ini? Aku hanya akan menagihmu 50.000 koin roh dan aku akan menjual informasi ini kepadamu. Bagaimana dengan itu?" Pemuda yang tampak malang itu menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Saat dia tersenyum, dia mengangkat alisnya ke arah Xiaoyan. Jejak keserakahan melintas di matanya. Mendengar ini, Xiaoyan segera kembali ke akal sehatnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah pemuda yang tampak malang di depannya. Segera setelah itu, dia melihat yang terakhir dengan ekspresi tertegun. Dia melihat ke kiri dan kanannya. Setelah memastikan tidak ada orang lain, dia sekali lagi menatap pemuda yang tampak malang itu dengan senyum malu di wajahnya. Dia mengulurkan jari dan menunjuk dirinya sendiri. Dengan ekspresi malu, dia berkata, apakah kamu berbicara denganku? Hihi. Bagaimana? Apakah kamu menginginkannya? Informasi ini sekarang menjadi komoditas panas. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menjualnya kepada orang lain. Mengenai perilaku aneh Xiaoyan, pemuda yang tampak malang itu tidak memperhatikan apapun. Sebaliknya, dia mengangkat alisnya yang seksi lagi dan berkata dengan cara yang sangat menyedihkan. Wajah Xiaoyan perlahan membeku. Otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkendut sedikit. Dia sedikit mengernyit dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dalam hatinya. Hihi, hihi. Bersambung ke bab selanjutnya.